Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya harus masih tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Baik, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan untuk tidak saling bertukar nomor handphone ya, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi Akulaku. Dan aplikasi Akulaku ini merupakan salah satu aplikasi raksasa yang hari ini banyak digunakan sama masyarakat Indonesia. Di samping limitnya yang lumayan besar ya, kalau untuk pay letternya itu dana cicilnya ya, itu bisa sampai dengan 15 juta rupiah. Dan aplikasi Akulaku ini termasuk aplikasi senior ya, yang hari ini memang sudah memiliki legal standing hukum bahwasannya mereka terdaftar dan berizin di OJK. Nah, belakangan ini ada yang melaporkan kepada kita tentang debt collector lapangan dari Akulaku yang hari ini sudah melakukan kunjungan ke rumah debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Nah, kalau hanya sekedar kunjungan itu mah biasa aja ya keles, nggak ada masalah di situ ya. Kalau memang sudah ada uangnya silakan dibayar. Kalau belum ada jangan sampai dengan menjual barang-barang yang ada di rumah kalian. Nah, hari ini masalahnya debt collector lapangan dari Akulaku itu membawa surat pernyataan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, kalian yang sudah menghadapi masalah seperti ini siapa aja? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, belakangan ini debt collector lapangan dari Akulaku datang ke rumah. Dan mereka menagih hutang yang belum dibayarkan oleh debitur. Namun ternyata keadaannya di lapangan si debitur memang belum memiliki uang, alias debt collector lapangan dari Akulaku dinyatakan jong. Ya, debiturnya nggak mampu bayar. Dan di akhir pembicaraan setelah selesai penagihan, debt collector lapangan Akulaku mengeluarkan surat pernyataan. Yang kira-kira isi dari surat pernyataan itu seperti ini. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, kalian bisa melihat surat pernyataannya lebih kurang seperti ini. Ini gambarnya memang sedikit agak buram ya. Tapi kita akan bahas tuntas untuk menjawab semua kegelisahan dari kawan-kawan yang sudah menghadapi masalah seperti ini. Di situ tertulis ya, blanko suratnya itu PT Akulaku Finance Indonesia. Dari belangkonya aja ini kelihatan nggak asli banget ya kan. Ini cuman diketik doang, terus dipotokopi lagi. Nah, di situ seharusnya belangko Akulaku itu ya nggak sesederhana inilah. Apalagi perusahaan besar ya kan. Nah, di situ tertulis surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, itu ada nama, nomor KTP kita itu kita sembunyikan ya kan. Terus ada alamat dan ada nomor telepon atau handphone. Oke, itu dari surat pernyataannya. Kita pengen baca dulu surat pernyataannya. Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya kepada pihak Akulaku bahwa saya bersedia melunasi keterlambatan hutang saya kepada pihak Akulaku. Dan gue yakin ya 99,9 dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik. Ya memang mau melunasi semua hutang lah. Nggak hanya di aplikasi Akulaku aja. Hari ini banyak kok subscriber kita itu yang udah gelisah ya kan. Kalau memang mereka itu punya rezeki, mereka juga nggak akan tidak membayar. Pasti semuanya mau bayar utang ya kan. Di sini tertulis, adapun hutang yang harus saya selesaikan sebesar 4.806.100 rupiah dan saya bersedia membayar lunas sejumlah keterlambatan di atas selambat-lambatnya pada tanggal. Nah, mereka mencantumkan tanggal di situ. Dan apabila saya tidak memenuhi kewajiban saya di atas,
maka saya bersedia ditindak lanjut sesuai ketentuan dan saya mengikuti semua proses yang ada. Ya, itu isi dari surat pernyataannya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Nah, ini lokasinya Surabaya. Siapa hari ini yang menonton video ini dari Surabaya? Mungkin sudah pernah mengalami masalah seperti ini. Oke, baik ya, tadi di awal gua udah kupas tuntas tentang belangko. Tentang belangko surat dari Aku Laku Finance ini seperti diketik sendiri aja ya kan, lalu difotokopi. Nah, surat pernyataannya isinya yaitu menjelaskan sejumlah tagihan yang hari ini kita belum bayarkan. Dan mereka membuat isi dari surat tersebut itu akan membayar selambat-lambatnya pada tanggal. Nah, sekarang penting nggak sih surat pernyataan ini? Udah langsung aja lah ya kan. Tidak sama sekali. Kalau seandainya debt collector lapangannya itu untuk menunjukkan bahwasannya memang mereka sudah bertugas untuk melakukan kunjungan dengan cara berfoto selfie, mungkin ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Itu sebagai salah satu tanda bahwasannya memang mereka sudah melakukan kunjungan. Itu laporan kepada perusahaan mereka. Boleh ya, apabila memang dengan izin dan mereka harus datang dengan baik, sopan dan santun. Kalau mereka datangnya marah-marah, siapa juga yang mau diajakin selfie nantinya ya kan? Terus terkait tentang surat pernyataan ini, yaitu lokasinya di Surabaya, bahwasannya mereka mengatakan serta tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ya, yang namanya orang ditagih hutang itu pasti ada tekanan ya kan, pasti ada sedikit perasaan ya gugup ya, sudah pasti, apalagi hari ini berhadapan-hadapan dengan debt collector lapangan yang sekarang kita sembunyikan supaya orang lain nggak tahu, supaya orang tua kita, pasangan kita, tetangga kita nggak tahu kalau hari ini kita punya utang. Nah, hari ini debt collector lapangannya datang bawa surat pernyataan. Ini yang jelas tidak penting dan kalian tidak perlu isi dan tanda tangan surat pernyataan ini. Fungsinya nggak jelas. Ini sebagai apa surat pernyataan ini? Kalaupun ini sudah diisi, kalau memang kita belum punya uang mau bayar pakai apa? Dan kalian jangan mau ya. Kalian jangan mau menandatanganin surat pernyataan seperti ini. Ini tidak penting. Apalagi surat pernyataannya itu ya ditulis tangan, sepertinya ditulis di lokasi penagihan. Kalau memang mereka ini membawa surat pernyataan dari perusahaan, mereka itu harus sudah dengan rapi ya kan, tidak seperti ini tulisannya saja sedikit acak-acakan ini mah. Jadi nggak jelas ya, dan ini tidak usah difikirkan, jangan takut. Dan apabila memang kalian dipaksa untuk melakukan tanda tangan di atas surat pernyataan ini, segera laporkan kepada perangkat desa yang ada di daerah kalian. Tidak boleh mereka memaksakan kalian, karena di sini sudah jelas ya, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kalau kalian nggak mau ya itu hak kalian, itu terserah kalian. Jadi mereka nggak boleh memaksa kalian untuk menandatangani. Ya, dan sepertinya ini perlu dilaporkan juga kepada PT Aku Laku, dan mudah-mudahan Aku Laku mendengarkan video ini ya kan, bahwasannya debt collector lapangannya hari ini yang mereka pekerjakan itu melakukan pemberian surat pernyataan ini. Apakah ini memang resmi dari pihak Aku Lakunya atau tidak? Dan apakah debt collector lapangan dari Aku Laku ini sudah bersertifikasi atau tidak? Jadi untuk kalian yang hari ini ya ingin didatangin sama debt collector lapangan, kalian tidak perlu panik, jangan takut. Kalian juga punya hak ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi tersebut. Misalnya kalian berhak tahu ID card pekerjaan dan kartu tanda pengenalnya. ID card pekerjaan dan kartu tanda pengenal harus sama, tidak boleh berbeda. Itu menandakan bahwasannya ID card pekerjaan mereka memang resmi dari pihak aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian berhak mempertanyakan surat tugas penagihan mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalian boleh ya mengetahui surat kuasa penagihannya. Dan jumlah hutangnya harus disebutkan berapa. Ya, jadi harus cukup jelas, nggak boleh langsung minta surat pernyataan menagih hutang ini itu segala macam. Dan kalau memang mereka marah, silahkan suruh saja pergi ya. Hari ini pihak kepolisian loh yang sudah memberitahukan ini kepada semua debt collector lapangan. Mereka harus memiliki sertifikasi. Jadi nggak boleh hari ini sembarangan orang menjadi debt collector lapangan.
harus memiliki sertifikasi, artinya mereka memang sudah mengikuti pelatihan. Dan mereka harus tahu peraturan apa yang hari ini tidak boleh mereka langgar selaku sebagai debt collector lapangan. Nah, jadi untuk menyikapi masalah surat pernyataan ini aku anggap tidak penting dan kalian jangan lagi gelisah. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.